Halo, terima kasih sudah ngeklik videonya. Selamat datang di channel saya, Little Girl. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Red Notice yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang Om Gemes dan bestie saya, yaitu Gal Gadot sebagai The Bishop, Dwayne Johnson sebagai John Hartley, Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth, dan masih banyak aktor keren lainnya. Mereka adalah 3 orang pencuri yang mau mengambil telur Mesir kuno milik Cleopatra. Tanpa banyak cuap-cuap di awal, ayo kita mulai aja ceritanya. Film ini diawali dengan cerita Cleopatra dan Mark Antony. Pada hari pernikahannya, Mark Antony menghadiahi Cleopatra 3 telur bertahtakan berlian asli. Asli loh ya, bukan KW-KW. Setelah mereka meninggal karena bundir berdua, telur-telur ini hanya dianggap sebagai mitos. Tapi siapa sangka di tahun 1907, seorang petani lokal Kairo menemukan 2 telur. Beruntung banget ini petani. Sampai sekarang telur ketiga pun masih menjadi misteri. Siapakah yang menemukannya? Tonton yuk sampai habis. Cerita dilanjutkan ke seseorang yang sedang membuat telur tiruan. Ternyata orang itu adalah Nolan Booth, pencuri yang paling dicari di dunia. Lanjut ke Roma. Ini Roma Italia ya, bukan Roma yang nyanyi lagu Judi. Jeng 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 jeng. Tepung beras Rose Brand. Seorang polisi yang bernama John Hartley mau menyelidiki salah satu telur Cleopatra yang ada di museum itu. Bersama dengan Inspektur Das, John mendeteksi telur itu dengan alat sensor panas. Ternyata telur itu adalah aspal, asli tapi palsu. Saat pintu museum akan terkunci, John melihat seseorang yang sedang lari terbirit-birit karena sudah cepirit di celana. John pun langsung mengejarnya. Orang itu ternyata adalah Nolan Booth yang kita lihat di awal. Dia yang telah mengganti telur asli dengan yang palsu. Nolan pun berusaha kabur dan menghindar dari petugas yang mengejarnya. Saat terpojok, Nolan akan memberikan tasnya kepada John. Tetapi dia malah menepis pistol John, yang John pun terpaksa menjatuhkan mereka keluar jendela. Dan Nolan pun berhasil lolos dengan skuter yang dicurinya. Scene dilanjutkan ke Bali, Indonesia, di mana itu adalah tempat persembunyian Nolan. Siapa sangka ketika dia masuk, John sudah menunggunya di dalam bersama polisi-polisi lainnya. John mengatakan dia mengetahui tempat persembunyian Nolan dari The Bishop. Nolan pun dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil, sedangkan telurnya dimasukkan ke dalam mobil yang berbeda. Beberapa saat, ada seseorang yang mengambil telur itu dan menukarnya dengan yang palsu. Dan orang itu adalah The Bishop. Cerita dilanjutkan lagi ke Roma, Italia. Saat John sedang nongki-nongki tampan, datang Das yang membawa tas besar. Ternyata di dalamnya adalah telur palsu. Dan dia menuduh John telah menukar telur itu dan menjadi bagian dalam pencurian telur itu. Das mempunyai bukti berupa transferan uang senilai $8 juta ke rekening John. John berusaha menjelaskan bahwa dia dijebak, tapi Das tidak percaya. John lalu ditangkap dan dibawa ke penjara di Rusia. Di penjara, John ternyata satu kamar dengan Nolan. Saat mereka sedang makan bubur merah putih dan bercerita panjang tentang telur, tentang telur kedua, yang ada di tangan mafia yang bernama Sotomi,
yang tak segan-segan mencekik lawannya untuk mendapatkan informasi. Lalu, tiba-tiba Nolan berteriak, "Woi, orang ini menang jackpot!" Seketika hening. Lalu, tiba-tiba datang Draco yang sedang kalah banyak, mau meminta bongkaran tanpa membayar. John menolak karena chip itu mau dijualnya ke konter tetangga untuk membayar cicilan kredipo, paylater, dan lain-lain karena sudah terlalu lama menunggak. Draco yang tak terima dan sok garang pun langsung menumpahkan bubur merah putih itu ke John dan langsung menghajarnya. Aku suka pertikaian. John pun langsung dibawa petugas ke kamarnya. Gak seru nih polisi. Lagi seru-serunya juga. Saat sedang di kamar, ada petugas memanggil mereka yang memberitahu bahwa kapten mereka mau bertemu. Kaptennya ternyata adalah seorang wanita cantik yang tak lain tak bukan adalah The Bishop, yang mau menanyakan keberadaan telur ketiga kepada Nolan. Dan ternyata yang menjebak John adalah The Bishop itu sendiri, yang mentransfer uang senilai $8 juta ke rekeningnya. I then made an $8 million deposit into an account registered in your name. The Bishop mengajak Nolan bekerjasama dan akan memberinya bagian. Namun Nolan menolak. Rock hard pass. Negosiasi pun berakhir dan kapten yang asli datang. John dan Nolan merencanakan kabur dari penjara dan mau mencuri telur kedua, tepat pada pesta topeng yang diadakan oleh Sotomi. Tiba di mana saat mereka akan melakukan pelarian dan membuat keributan. Para napi-napi lain yang kegirangan pun berusaha kabur juga dari penjara dan menghajar para penjaga. John dan Nolan berencana mengambil alih helikopter. Lalu, John menyuruh Nolan pergi duluan, dan dia akan menghadapi petugas. Nolan berhasil sampai di helikopter dan mengambil alih helikopter itu. Saat John akan menyusul Nolan, dia mau ditembak dengan meriam. Namun, ternyata meriam itu lebih dulu menghantam jembatan yang membuat John terpental. Dan saat John sampai di helikopter, dia pun akan ditembakkan lagi dengan meriam itu. John bisa mengelabuinya. Easy peasy. Bisa gitu ya? Kalau Pak Sutradara bilang bisa, ya bisa sih. Kita lanjut lagi ke London, Inggris. The Bishop. Kayaknya saya nyebut The Bishop ini agak belibetan deh. Ya udah, The Bishop kita ganti aja dengan Siti. Terlihat Siti yang sedang berbicara. Terlihat Siti yang sedang berbicara dengan agen Interpol yang sedang terikat di kursi. Maybe that's my problem. Kemudian Siti meminjam komputer agen itu untuk mengirimkan pesan kepada Dash bahwa Nolan dan John telah kabur dari penjara. Dan Siti juga mengirimkan undangan Sotomi kepada Dash. Si agen pun menginjak alarm kaki dan petugas datang. Siti pun dengan gampang melumpuhkannya. Saat Siti segera pergi, dia memperingatkan agen itu untuk tidak memberitahu kepada siapapun dengan yang terjadi hari ini. Lanjut ke Nolan dan juga John. Mereka tiba di suatu tempat di mana sudah ada teman Nolan yang bernama Tambue menunggu mereka.
Tambue akan membawa mereka ke pesta sotomi. Di dalam pesawat, Nolan dan John merencanakan pencurian telur kedua nanti malam. Dengan pengamanan yang ketat dan pintu berangkas yang berstandar tinggi, sehingga untuk membukanya hanya bisa dengan suara dan muka sotomi saja. Cerita dilanjutkan lagi ke Valencia, Spanyol. Di gemerlapnya pesta sotomi, John dan Nolan pun mulai melancarkan aksinya. Di pesta itu, John menjadi tamu undangan dan Nolan pun menjadi pelayan. This is a marriage of convenience. I want a divorce and I'm keeping the kids. John melihat Siti di pesta itu. Lalu, John pun menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Lalu sambil bernyanyi, Mari berdansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku, ea, ea. Tarian mereka pun menarik perhatian Sotomi, yang langsung menghampiri mereka. Saat sedang mengobrol, John pergi dan mengambil handphone Soto. I got it. Lalu, di saat Soto Indomie memberi amanat kepada murid-muridnya, John dan Nolan menuju tempat di mana telur itu berada. Dan langsung membuka pintu berangkas. Saat pintu akan dibuka, lalu tiba-tiba datang Dash. Di sini John menjelaskan kepada Dash bahwa dia mau memulihkan namanya dan menangkap Siti. Lalu Dash menyuruh John menangkap Nolan. Tapi John malah menyerang Dash dan mendorong Nolan masuk ke dalam berangkas. Mereka pun melihat telur kedua. Dan ternyata Siti sudah lebih dulu berada di situ. John akan menangkap Siti. Siti tidak mau ditangkap begitu saja, lalu melawan John dan Nolan. Siti mendapatkan senjata berupa tombak. John memecahkan kaca dengan sikutnya untuk mengambil tameng. Dan Nolan berusaha memecahkan kaca juga dengan sikutnya untuk mengambil pistol. Tapi tidak berhasil, malah sikutnya yang sakit. Oh, no, 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 no. Kalau Deadpool yang main film, memang gak ada serius-seriusnya. Mereka pun bertikai lagi. Run. Saat Nolan mengambil telur, Siti berhasil menggagalkannya. Siti pun mendapatkan kembali telur kedua. Tell anybody I promise. Dan Soto datang. Lalu tiba-tiba Siti memberikan telur itu kepada Soto. Yang ternyata Siti sudah bekerja sama dengan Soto. John dan Nolan pun dipukul hingga pingsan. John dan Nolan disandra di bawah arena Matador. Nolan dipaksa mengatakan di mana telur ketiga berada. Tapi dia tidak mau mengatakannya. Lalu Soto turun tangan dan akan mencekik John supaya Nolan mau memberitahunya. Ternyata cara itu berhasil. Nolan memberitahu di mana telur ketiga berada, yaitu di piramida Mesir. It's in Egypt. Where in Egypt? Siti memberikan Soto minuman, yang ternyata di dalamnya sudah ada obat bius. Soto langsung pingsan. Lalu, Soto terbangun tiba-tiba dan langsung menembak asal. Tembakannya pun tidak sengaja terkena borgol John. John dan Nolan pun bebas. How did you get free? He shot the cuff. He hit something. Nolan ternyata berbohong tentang keberadaan telur tersebut. All of it, that whole thing. Mereka menaiki tangga, yang ternyata tangga itu menuju arena Matador. Mereka pun mau diseruduk oleh banteng tersebut. Lalu, tiba-tiba, Sotomi muncul dari bawah mau mengejar John dan Nolan. Dan saat pintu besinya terbuka, si banteng menabrak Soto, sehingga Soto terjatuh kembali ke bawah. John dan Nolan berlari menuju luar arena untuk menghindar dari banteng itu, dan mereka berhasil. Nolan dan John berada di kereta api. Lalu John menanyakan di mana telur ketiga berada, dan Nolan tidak mau memberitahunya.
John yang marah langsung mencekik Nolan sampai kepala Nolan hampir tertabrak kereta. John mengurungkan niatnya dan menarik kembali Nolan masuk. John menceritakan tentang ayahnya kepada Nolan. My dad was a crook. Nolan pun bersimpati dan merasa senasib dengan John. Langsung memberitahu keberadaan telur ketiga. Roll. 1940. Pada bulan April 1945, seseorang yang bernama Rudolf Zeig, pedagang barang antik Nazi, yang menemukan telur ketiga. Lalu, Rudolf membawa barang-barang antiknya ke Argentina untuk disembunyikan di dalam bunker milik Hitler. Ayah Nolan salah satu pembeli barang antik di sebuah pelanggan, yaitu sebuah arloji atau jam yang ternyata adalah milik Rudolf. Creepy Nazi. Nolan lalu melempar arloji itu dan menemukan lokasi telur ketiga di arloji itu. Kita jalan-jalan lagi ke Argentina. Jalan-jalan virtual aja dulu. Siapa tahu nanti bisa jalan-jalan beneran. Hehehe. Ya Allah, bisakah kau berikan aku uang agar aku bisa jalan-jalan? Amin. Kita lanjut lagi ke cerita di mana John dan Nolan sudah berada di hutan Argentina untuk mencari bunker milik Rudolf. Well, I get that Rudolph the red-nosed Nazi guy. Berbekalkan peta yang diberikan Dora dan sebuah kompas, mereka menyusuri hutan. Dan saat tiba di lokasi, mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu John marah, merobek peta Dora dan membanting kompas ke bawah. Tanpa diduga, suara kompas itu menimbulkan pantulan besi. Mereka pun langsung menggali tanah dan menemukan bunker tersebut. Nowhere halfway around the world based on a goddamn hunch. John memutar kunci bunker dan pintu bunker pun terbuka. Mereka langsung turun ke bawah. Lalu Nolan membuka kunci menuju barang-barang antiknya menggunakan arloji milik ayahnya dan berhasil. Nolan menemukan telur ketiga. Lalu tiba-tiba datang Siti yang mau mengambil telur itu. Did you really think I ran right off to the pyramids on your good word? Egypt? Das juga sudah berada di situ. Entah bagaimana caranya, nggak tahu juga saya. Kalau itu saya kurang tahu. Aksi tembak-tembak polisi-polisi itu dan geng telur pun tak terelakkan. Why are you shooting at them? I thought you were on their side. Geng telur menggunakan mobil milik Rudolf untuk melarikan diri. Para polisi pun juga menggunakan mobil yang ada di situ untuk mengejar geng telur. Aksi balap-balapan di dalam terowongan bunker pun terjadi. Aksi pukul-memukul, pepet-memepet, tak terelakkan lagi. Pepet terus, jangan kasih kendor. Geng telur berhasil kabur dengan menjatuhkan diri ke air terjun. Mereka bertiga pun selamat bersama dengan telurnya. Nolan yang lebih dulu naik ke darat melihat John belum ada. Dia akan meninggalkan John, lalu balik lagi karena khawatir dengan John. Lalu ternyata John sudah ada di darat. Pada saat bersamaan, Siti pun muncul juga ke daratan. Saat John akan menangkap Siti, mereka malah terlibat adu ketangkasan gigi, yang ternyata mereka adalah pasangan pencuri nomor 1 di dunia. Sungguh plot twist sekali ini. The first egg onto her in Bali. Nolan terkejut melihatnya, seakan pasrah. Karena dia sudah tahu dia akan kalah. John sengaja mendekati Nolan untuk mendapatkan telur ketiga. John dan Siti pun mengikat Nolan di pohon agar Nolan menjadi ikan asin. It's like you ran out of friends. Kita jalan lagi ke Kairo, Mesir, di mana John dan Siti menjual ketiga telurnya kepada miliarder Mesir. Mereka menikmati pernikahan putri miliarder Mesir itu yang sangat meriah. Lalu terdengar Ed Sheeran bernyanyi. I found a love for me. Oh darling, just dive right in. Follow my lead. Dan sang putri pun lebih tertarik menghampiri Ed daripada telurnya. Tidak lama kemudian, Dash dan timnya datang untuk menangkap miliarder itu.
Ed Sheeran pun turut melawan petugas. Lawa asli. Kita lanjut lagi ke Sardinia, Pulau Laut Tengah, di mana John dan Siti sedang menikmati hasil dari penjualan 3 telur. Lalu tiba-tiba datang Nolan yang berhasil kabur dari penjara. But then I remembered that I'm pretty good. Nolan memberitahu Dash tentang akun bank milik John. Dash pun membekukan rekening John tanpa tersisa sedikit pun. Nolan mengajak mereka bekerja sama. It's a 3-thief. Siti meyakinkan Siti meyakinkan John untuk menerima tawaran Nolan. Dan mereka bertiga pun menjadi pencuri paling dicari di dunia. Tamat. Ending yang sangat memplot twistkan.